Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Broyon Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes psikotes, salah satunya adalah Papikostik atau tes Papikostik. Tes Papikostik atau kepanjangannya adalah Perception and Preference Inventory, merupakan tes psikotes yang sering digunakan dalam lingkup HRD di suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi tes ini adalah merupakan salah satu tes kepribadian yang tercermin dalam tingkah laku yang didasarkan pada kategorisasi. Jadi tes Papikostik ini akan mengukur roles and needs individu ataupun calon pekerja dalam kaitannya dengan situasi kerja. Jadi dengan HRD mempelajari ataupun memberikan tes Papikostik ini, HRD akan memperoleh banyak informasi mengenai profil individu calon pekerja, baik dari segi tipologinya, kepribadiannya, maupun konteks pekerjaannya. Bisa dilihat dalam lembar kerja ataupun lembar jawaban dari tes Papikostik ini. Tes Papikostik ini tersedia ataupun berisikan 90 soal pernyataan, dan tiap soal pernyataannya hanya ada dua pilihan antara A dan B, dan pilihlah salah satu yang paling benar ataupun mendekati benar sesuai dengan kepribadian teman-teman ataupun calon pekerja. Tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah dalam tes ini. Banyak peserta ataupun calon pekerja yang tidak lulus gara-gara tes sederhana yang tidak perlu pakai mikir ataupun tidak perlu berpikir banyak, padahal mereka punya skill, pengalaman, dan pendidikan yang tinggi. Kenapa sampai mereka ataupun banyak peserta yang tidak lulus? Ternyata HRD perusahaan sebenarnya lebih condong merekrut karyawan yang memiliki sifat-sifat kebiasaan dan sikap tertentu berdasarkan karakter kepribadian si pelamar kerja ataupun calon pekerja untuk menempati posisi di perusahaannya, bukan keterampilan ataupun pengetahuannya. Jadi HRD memilih dalam tes ini, HRD lebih memilih pada calon pekerja yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan, sikap ataupun sifat tertentu berdasarkan karakter kepribadiannya yang berhubungan dengan posisi ataupun jabatan yang dilamarnya. Jadi tidak ditentukan dari keterampilannya ataupun dari pengetahuannya gitu. Oke, bisa kita lihat di sini ada yang namanya lembar jawab dari tes Papikostik. Di sini tertera nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 11 sampai 20 sampai dengan 90 soal. Nanti teman-teman di sini disuruh untuk memilih salah satu pernyataan dari 90 pernyataan. Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan nomor 1 ada 2 pernyataan, ketika teman-teman nanti memilih pernyataan A, maka teman-teman harus melingkari ataupun menandai arah panah yang ke kiri ataupun ke kanan. Contohnya di sini nomor 1 adalah yang tersedia adalah arah panah ke kiri dan ke atas. Kalau arah panah ke kiri dan ke kanan itu untuk pilihan A, dan kalau untuk pilihan B adalah arah panah ke atas dan ke bawah. Jadi kalau nanti misal teman-teman nomor 1 sesuai kepribadian teman-teman adalah poin A, maka teman-teman tandai saja nomor 1 poin A, jadi arah panah yang ditandai adalah arah panah yang ke kiri. Begini. Nanti kalau nomor 2 teman-teman nanti ternyata pilihan yang sesuai dengan kepribadian teman-teman adalah B, maka tandai saja arah panah yang ke bawah ataupun ke atas. Kalau di nomor 2 ada yang namanya arah panah ke bawah saja, berarti yang ditandai adalah di sini arah panah ke bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti dari sini teman-teman
akan mengerjakan sampai 90 soal. Pokoknya nanti yang teman-teman kerjakan adalah sesuai dengan kepribadian teman-teman. Jangan sampai dibuat-buat ataupun jangan sampai tidak jujur dalam tes ini. Nanti dari HRD ataupun psikolog yang mengatakan tes ini pasti tahu gitu hasil dari cheat ataupun hasil dari kejujuran sendiri gitu. Ini adalah contoh soal-soal ataupun soal-soal pernyataan di tes Papikostik. Nanti teman-teman akan diberi soal pernyataan 90 soal. Ini hanya contoh saja, jadi sampai 19. Nanti sampai 90 soal. Nah, nanti teman-teman bisa prediksi bahwa soal-soalnya akan hanya sebuah pernyataan. Misal nomor 1 ada 2 pernyataan. Pernyataan A adalah saya seorang pekerja keras, dan pernyataan B adalah saya bukan seorang pemurung. Jadi dari 2 pernyataan ini teman-teman lebih cenderung ke yang mana sesuai pribadian teman-teman. Misal tadi kita contoh adalah nomor 1 sesuai kepribadian teman-teman adalah teman-teman nanti memilih A, berarti kepribadian A ya. Nanti teman-teman milih A. Kemudian nomor 2 tadi seperti contoh teman-teman memilih B, saya suka mengerjakan apa yang saya kerjakan sampai selesai. Jadi nomor 2 pernyataan A, saya suka bekerja lebih baik dari orang lain, dan pernyataan B, saya suka mengerjakan apa yang saya kerjakan sampai selesai. Teman-teman lebih cenderung kepribadiannya ke yang B, maka teman-teman pilih saja nanti B. Nah, nanti seterusnya dari nomor 3 sampai seterusnya sampai 90 nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 2 pernyataan A dan B. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di lembar soal, bahwa ketika nanti teman-teman di nomor 1 memilih pernyataan A, maka teman-teman harus melingkari ataupun menandai arah panah ke kiri ataupun ke kanan. Kalau nanti pernyataan B, maka teman-teman harus menandai arah panah ke bawah ataupun ke atas. Seperti ini contohnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat ada angka-angka yang saya tulis di sini. Angka-angka yang saya tulis di sini adalah poin per poin kategorinya. Jadi nanti dari 90 pernyataan ini akan dikelompokkan menjadi 20 kategori ataupun 20 kepribadian teman-teman nanti. Di sini saya menulis bocoran ataupun kupas tuntas ya. Kita akan mengupas tuntas dari tiap poin kepribadian. Jadi, oke, kita mulai saja. Poin G adalah dia adalah peran pekerja keras, ataupun poin G itu adalah peran pekerja keras. Jadi teman-teman nanti harus poinnya itu harus sampai 4 sampai 7 ataupun berkisar antara 4 sampai 7. G itu poin bekerja keras ataupun hard intense worker. Ketika skornya 3 sampai 4, bekerja untuk kesenangan saja, bekerjanya untuk kesenangan saja, bukan hasil yang optimal. Tapi ketika 4 sampai 7 itu sudah menunjukkan kemauan kerja keras itu tinggi. Gimana kita bisa tahu bahwa ini bisa sampai 4 ataupun 7? Misal saja ya, ini di sini nomor poin G adalah jumlahnya 4 dari mana? Maka ketika teman-teman agar bisa 4 di G ini, teman-teman harus memilih dari nomor 1, kemudian nomor 11, nomor 21 sampai nomor 81 yang urut searah kiri ini harus ada 4 poin, ataupun harus ada dari nomor 1 sampai 81 ini. Teman-teman harus memilih pernyataan A di nomor 1 sampai 81 ini. Misal nomor 1A, kemudian 21A, kemudian 51A, nanti 81A. Maka
penghitungannya adalah dari nomor 1, 2, 3, 4, kemudian ini ada arah panah ke G. Nah, itu akumulasi dari nilai ataupun skor pernyataan tiap kepribadiannya. Nanti di L, misal di L itu 5, kita harus mendapatkan di L itu 5 dengan cara apa? Dengan cara nanti di nomor 12. Nomor 12 ini adalah A, kemudian 32A, 52A, kemudian 62A, 72A. Nanti kita bisa tarik dari garis panah bahwa yang menunjukkan ke kepribadian L nanti adalah ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti 5. Dan 5L di sini adalah peran pemimpin ataupun leadership. Kemudian di I ini adalah peran membuat keputusan atau pengendalian ataupun cara dalam membuat keputusan. Ketika poinnya 5-7 adalah mudah dalam mengambil keputusan. Kalau 0-2 ataupun 0-4 itu masih ragu-ragu ketika untuk membuat keputusan ataupun mengambil keputusan. Kemudian T ini adalah peran sibuk. Skornya ketika dia itu lebih kecil dari 4, untuk melakukan segala sesuatu adalah menurut kemauannya sendiri. Jadi kalau 4-6 tergolong aktif secara internal dan mental. Kemudian V di sini adalah artinya peran penuh semangat. Peran penuh semangat di sini skornya harus bisa 5-7. Kalau lebih kecil dari 5 artinya adalah cenderung pasif. Tapi kalau 5-7 itu sudah termasuk aktif secara fisik ataupun cenderung sportif. Kemudian S di sini adalah peran hubungan sosial atau social extension. Skornya harus 6-9. Kalau skor di bawah 6, perhatian terhadap hubungan sosial ataupun kurang percaya pada orang lain, perhatian terhadap hubungan sosialnya itu rendah. Kemudian selanjutnya adalah R itu adalah peran orang yang teoritis ataupun theoretical type. Jadi skor yang di sini harus 5-9. Skor ketika di bawah 5 adalah artinya kurang perhatian atau bersifat praktis. Kemudian D di sini adalah peran dalam bekerja dengan hal-hal yang rinci. Bekerja dengan hal yang rinci, poinnya harus 4-9. Nanti bisa dikatakan bahwa minat tinggi untuk bekerja secara detail. Kemudian C adalah peran untuk mengatur, peran untuk mengorganisir. Nah, di sini poinnya harus 3-5. Kalau di bawah 3 itu adalah tidak bisa teratur ataupun tidak bisa diatur. Kemudian kalau 3-5 teratur, tergolong fleksibel. Selanjutnya adalah poin E. Poin E adalah artinya peran pengendalian emosi. Nah, peran pengendalian emosi teman-teman harus mendapat skor ataupun nilai 4-6. 4-6 itu kategori punya pendekatan emosional yang seimbang dan mampu mengendalikan. Jadi artinya di sini adalah pengendalian emosi yang seimbang. Yang selanjutnya adalah barisan bawah, kategori kepribadian barisan bawah N. N itu artinya adalah kebutuhan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Poin ataupun skor yang harus teman-teman raih adalah 6-9. Itu artinya adalah tekun dan tanggung jawabnya tinggi. Kalau lebih kecil ataupun lebih kecil dari 6 adalah kurang tanggung jawab ataupun kurang tekun. Kemudian A di sini adalah kebutuhan berprestasi atau need to achieve. Skornya adalah harus 6-9 juga. Ketika di bawah 6-9, ketidakpastian tujuan dalam pekerjaan itu kurang, ataupun tidak ada tujuan ataupun tidak ada usaha yang lebih untuk menyelesaikan tugas ataupun tidak ingin berprestasi gitu. Tapi kalau
poinnya 6 sampai 9 bisa dikatakan punya tujuan yang jelas dan kebutuhan untuk sukses, mempunyai kebutuhan untuk sukses yang tinggi ataupun berambisi tinggi untuk sukses ataupun berprestasi. Selanjutnya adalah P. P adalah peran mengatur orang lain. Ketika 5 sampai 9 bisa diraih dalam poin ini ataupun kepribadian ini, poin kepribadian ini, teman-teman bisa dikatakan mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, tetapi juga bisa mengatur pekerjaan ini untuk diberikan sama orang lain. Jadi bisa mengatur orang lain, bisa mengatur pekerjaan teman-teman, kemudian bisa mengarahkan ke orang lain juga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian X. X ini adalah kebutuhan untuk diperhatikan. Artinya di sini adalah teman-teman harus 2 sampai 3. Cukup 2 sampai 3 saja. Kalau lebih dari 3 itu adalah artinya memiliki ataupun harus membutuhkan perhatian yang nyata. Kalau di bawah 2, dia itu ataupun teman-teman itu dibaca ataupun akan diartikan cenderung pemalu. Sedangkan 2 sampai 3 ini teman-teman nanti bisa diartikan mempunyai sifat rendah hati ataupun tulus. Kemudian lanjut, B adalah kebutuhan diterima dalam kelompok. Kebutuhan diterima dalam kelompok ini teman-teman harus bisa mencapai poin 4 sampai 5, yang artinya kalau 4 sampai 5 itu adalah teman-teman butuh diterima di kelompok tapi tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok gitu. Kalau lebih dari 5 teman-teman butuh diakui oleh kelompok tapi mudah dipengaruhi. Kalau kurang dari 4 teman-teman tidak mudah tidak mudah dipengaruhi dan tidak mau diterima dalam kelompok ataupun selektif. Kemudian selanjutnya adalah O. O adalah kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Kedekatan dan kasih sayang di sini kategori O ini hanya cukup 3 sampai 4 saja. Artinya adalah kalau 3 sampai 4 teman-teman bisa diartikan sadar akan hubungan perorangan tapi tidak terlalu tergantung. Kalau lebih dari 4 teman-teman sangat tergantung dan butuh penerimaan diri dari orang lain. Kalau di bawah 3 itu teman-teman tidak suka berhubungan dengan orang lain atau tidak suka kedekatan ataupun menjalin kedekatan sama teman kerja ataupun yang lainnya. Kemudian Z. Z adalah kebutuhan untuk berubah. Kebutuhan untuk berubah di sini teman-teman harus bisa 5 sampai 6 poin. Artinya adalah mudah menyesuaikan diri ataupun mudah beradaptasi pada lingkungan-lingkungan yang baru. Kebutuhan untuk cepat berubah. Kalau di bawah 5 sampai 6 ini teman-teman akan dianggap tidak suka perubahan. Selanjutnya adalah poin kepribadian K. Poin kepribadian K di sini adalah artinya kebutuhan untuk agresif. Teman-teman bisa cukup untuk meraih poin pada kepribadian A adalah 3 sampai 4 saja, yang artinya teman-teman menyukai lingkungan yang tenang dan cenderung menghindari konflik demi bisa menuju kerjaan yang tenang begitu. Kemudian F. F adalah kebutuhan membantu atasan. F kebutuhan membantu atasan, kita bisa kumpulkan poinnya bisa sampai 4 sampai 5. Artinya apa? Bahwa 4 sampai 5 itu poin yang menandakan bahwa kita setia pada perusahaan dan bersikap setia membantu kepada atasan begitu. Kemudian yang terakhir adalah kategori kepribadian W. W itu artinya adalah kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Teman-teman di sini cukup kurang dari 4 saja, maka teman-teman bisa dianggap bisa berorientasi pada tujuan ataupun bisa mandiri, ataupun juga bisa dikatakan teman-teman itu bisa mengikuti aturan dan pengawasan dari atasan begitu.
Oke, sekian penjelasan ataupun kupas tuntas ataupun bedah per kategori dari tes papikostik ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa mengimplementasikannya di tes aslinya nanti. Jika ada pertanyaan ataupun jika ada komen ataupun diskusi, monggo bisa di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut tentang tes papikostik ini. Barangkali ada yang punya pendapat lain yang berbeda, monggo silakan kita berdiskusi bareng. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.